Hai sahabat kecil, aku Fabio yang akan nemenin Angel. Shalom sahabat kecil, ketemu lagi nih sama kami. Masih ingat kan aku Angel dan main musik ada Bio. Sebelum kita beribadah, sebaiknya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat kecil, kita mau nyanyi yuk. Kita mau nyanyi judulnya Kasih Yesus Indah-Indah, oh Indah. Sahabat kecil, kita nyanyi lagi yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau silahkan kami Kak. Shalom sahabat kecil, ketemu lagi dengan kami Kak. Apa kabar semuanya? Kakak berharap sahabat kecil semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya sahabat kecil, pada minggu pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Nah semuanya sudah pegang Alkitab belum? Ya kalau sudah pegang, kita buka Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-28 sampai 36. Ya, jika sudah ketemu semuanya, biarkan Alkitabnya terbuka, kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena sahabat kecil kembali berkumpul untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami dapat dengar-dengaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, datanglah bersama kami, kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya sahabat kecil, kita baca dari Lukas 9 ayatnya yang ke-28 sampai ke-36. Ya sahabat kecil baca dalam hati di rumah ya, kakak akan bacakan.
Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Sahabat kecil, sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh dalam cerita Lukas ini, pada pagi hari ini tema kita terambil yaitu Yesus dimuliakan. Ya, sahabat kecil, kakak punya satu cerita, yaitu tentang seorang anak yang bernama Tessa. Nah, Tessa itu mempunyai sahabat, ya. Sahabatnya itu bernama Bella. Pada suatu hari Tessa itu merasa sangat sedih dan sangat terpuruk. Sebab kenapa, sahabat kecil? Karena Tessa akan kehilangan sahabat terbaiknya. Nah, selama ini dia bersahabat sangat dekat sekali dengan Bella. Tetapi Bella akan pindah sekolah dan rumahnya berjauhan dengan Tessa. Maka dari itu Tessa merasa sangat terpuruk karena akan kehilangan seorang sahabat. Nah, suatu hari ibunya bertanya, kenapa Tessa tidak mau pergi ke sekolah? Karena kan mamanya bingung. Mamanya bingung kenapa Tessa setiap hari itu sangat periang, hari-harinya sangat gembira, selalu tersenyum, tapi dia merasa sangat sedih dan murung selalu. Nah, mamanya itu bertanya kepada Tessa, apa yang terjadi kepada Tessa? Nah, sambil menangis, Tessa bercerita kepada mamanya, aku akan kehilangan Bella, mah. Aku sangat sedih. Bella akan pindah dari tempat sekolahnya. Nanti bagaimana aku? Aku nggak punya sahabat, apalagi sahabat yang baik seperti Bella. Nah, ibunya bingung, sebab selama ini Tessa selalu bersahabat dengan Bella. Nah, sudah 3 hari Bella tidak datang ke sekolah, makan pun susah. Nah, akhirnya mamanya langsung bilang sama Tessa, Tessa, apapun yang kamu hadapi hari ini, kesedihan hari ini, lebih baik kamu datang kepada Tuhan Yesus. Kamu duduk, kamu berdoa, tuangkan semua kesedihan kamu dan bercerita kepada Tuhan Yesus. Nah, Tessa bertanya kepada mamanya, "Mah, memang jika kita berdoa, hati kita akan tenang ya?" Nah, mamanya menjawab, "Tentu,
Karena jika kita bercerita kepada Tuhan Yesus, hati kita tuh menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah obat. Kenapa Tuhan Yesus adalah obat? Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, misalnya jika kamu kehilangan sahabat, Tuhan Yesus akan memberikan sahabat yang baru, yang baik seperti Bella. Dan begitu juga kamu harus mendoakan Bella agar di tempatnya yang baru, Bella mempunyai sahabat terbaik seperti kamu. Nah, sahabat kecil pasti semuanya punya sahabat ya, punya teman terbaik. Tetapi jangan pernah merasa sedih jika sahabat kita akan pergi, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah memberikan hanya satu sahabat. Kan Tuhan Yesus menciptakan semua manusia. Nah, manusia itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk sifatnya. Nah, orang yang baik tidak cuma satu, tetapi jika kita berbuat baik terhadap orang lain, timbal balik kembali kepada kita. Kita juga akan dapat kebaikan dari orang tersebut, sahabat kecil. Nah, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu datang kepada Allah Bapa, selalu berdoa. Pada saat dia merasa sedih, Tuhan Yesus pun selalu berdoa. Nah, seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke gunung. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus itu merasa ketakutan, tetapi Tuhan Yesus tidak menyerahkan ketakutannya terhadap orang lain dan merasa takut sendiri. Tapi Tuhan Yesus bercerita, Tuhan Yesus berdoa di atas gunung. Maka apa yang terjadi, sahabat kecil? Nah, Tuhan Yesus menerima keajaiban. Wajahnya berubah, jubahnya bercahaya saat dia berdoa itu. Nah, ada keajaiban. Nah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Nah, peristiwa perubahan pada wajahnya dan pakaian Tuhan Yesus disebut peristiwa transfigurasi. Nah, Tuhan Yesus mengalami transfigurasi saat ia berserah kepada Allah Bapa dalam doa. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, wajah dan pakaiannya menjadi bercahaya dan berkilauan. Nah, Yesus dimuliakan saat itu. Karena apa? Karena doa. Nah, doa merupakan sarana untuk menenangkan hati sahabat kecil. Dengan menceritakan segalanya kepada Tuhan, kita diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan akan membuat segalanya lebih baik. Nah, jika tadinya wajah kita murung, maka Tuhan Yesus akan merubah kita menjadi wajah yang bercahaya, kembali berceria, akan bersukacita kembali. Tapi ingat, kuncinya yaitu adalah berdoa. Nah, sahabat kecil, sebagaimana yang Tuhan Yesus alami, wajahnya berubah menjadi bercahaya. Sahabat kecil juga bisa jadi ketika mengalami masalah, sikap kita bisa lebih parah loh dari Tessa. Bukan saja tidak bersemangat sekolah, tetapi juga sampai tidak mau pergi sekolah, tidak mau makan. Nah, marilah kita mengikuti kebiasaan Tuhan Yesus, yakni tidak mengatasi persoalan dengan sikap-sikap yang tidak baik. Tetapi belajarlah berseru kepada Tuhan dan menaruh pergumulan serta mempercayakannya kepada Tuhan. Nah, demikian cerita dari kakak. Semoga sahabat kecil dapat paham ya. Jangan pernah larut lagi dalam masalah. Nah, udah gitu, jangan juga kamu merasa takut. Ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu mendampingi sahabat kecil. Nah, sahabat kecil,
kakak ada tugas. Nah, tugasnya yaitu sahabat kecil tahu nggak lagu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, nanti sahabat kecil harus kerjakan tugas yang kakak berikan, lalu tugasnya dikirim ke media sosial sahabat kecil. Jangan lupa ya, dikerjakan. Jika ada tugas harus kerjakan. Ya, demikian cerita dari kakak. Salam sehat, salam semangat, tetap pakai masker jika kemana-mana dan bawa hand sanitizer. Ya, demikian cerita dari kakak, kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena kami percaya setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu mendampingi kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya cerita yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Terima kasih Kak Mika. Sahabat kecil, kita nyanyi lagi yuk sebelum kita berpisah. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam ibadah daring kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, kami tetap bersemangat untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk sahabat kami, Nathan. Kiranya Tuhan mau pulihkan Nathan dari sakit penyakitnya. Dan kami juga ingin berdoa untuk sahabat kecil kami, Levin, Gavril, Adel, Adelia yang Tuhan tambahkan usianya. Kiranya Tuhan mau berikan mereka kesehatan, kiranya juga mereka dapat tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus,
sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan selalu mendampingi kami dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, doa yang tidak sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah bersama kami, dan jangan lupa ya untuk selalu mengerjakan tugasnya dikirim ke media sosial ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak ya sahabat kecil. Dan sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.